Atuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum bapak, kaum ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama, saya menyampaikan permohonan maaf bulan lalu tidak bisa hadir, tapi alhamdulillah diisi oleh abang kandung saya, Dr. Haji Firdaus MA. Jadi kalau ada mirip-miripnya memang abang kandung saya. Dia nomor 1, saya nomor 3. Saya dulu digembleng oleh beliau ketika kami sama-sama S3 di Jakarta. Beliau dosen di UIN Imam Bonjol Sumatera Barat, sekaligus wakil rektor di sana. Dan karena saya dari SD sampai S3 memang tidak berhenti kuliah, tidak berhenti sekolah dan kuliah, sehingga akhirnya ketika S3 ketemu dengan beliau di Jakarta. Jadi selisih S3 kami itu 2 tahun, walaupun umur saya dengan beliau selisih sekitar 6 tahun. Tapi karena beliau ketika selesai S1 langsung jadi dosen, lulus dosen di Imam Bonjol Padang, sehingga akhirnya kalau sudah pegawai tak boleh langsung lanjut S2. Itu sebabnya ketemu ketika kami S3 di Jakarta. Jadi harus ngabdi dulu sekian tahun baru dapat izin S2. Beliau S2 dan S3-nya di Jakarta, sehingga ketika kami S3 ketemu di sana. Kami sama-sama berdakwah di Jakarta ketika kami masih di Jakarta. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita berada pada hari keempat di tahun baru 1442 Hijrah. Sedikit kajian saya sampaikan pada pagi ini, kita merefleksi hijrahnya Rasul dan bagaimana Rasul membangun masyarakat Madinah menjadi masyarakat Madani. Bapak Ibu sekalian, hari Rabu tanggal 8 Rabiul Awal, 17 tahun setelah terjadinya hijrah atau 7 tahun setelah wafatnya Rasulullah atau 4,5 tahun masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, beliau menetapkan bahwa nama baku dari kalender Qamariyah dengan nama tahun Hijriah. Sebelumnya Bapak sekalian sudah ada penamaan tahun tapi silih berganti dan tidak baku. Jadi makanya tahun kelahiran Rasul itu kenapa disebut dengan Amul Fil, tahun gajah? Karena memang peristiwa penting yang terjadi ketika itu adalah peristiwa tentara bergajah yang dipimpin oleh Abraha, seorang penguasa yang ambisius yang pusat kekuasaannya di kota San'ah, ingin menghancurkan Ka'bah dan meramaikan kota San'ah. Jadi dia berkesimpulan kota San'ah yang dibangun begitu indah olehnya tidak akan pernah ramai selagi Ka'bah masih ada. Sehingga kemudian dia pun bertekad menghancurkan Ka'bah.
Sehingga ketika pasukan Abraha ini berada antara Musdalifah dan Mina, 7 km kurang lebih dari Ka'bah, Allah kemudian kirim burung ababil. Di burung ababil tersebut, di kakinya diselipkan batu sijil, bahasa kitanya batu yang bertulis dari pasukan Abraha. Begitu dijatuhkan batu dari neraka ini, faja'alahum ka'asfim ma'kul, maka jadilah pasukan Abraha itu seperti daun yang dimakan oleh ulat-ulat. Maka terkenallah tahun itu dengan sebutan tahun gajah. Nanti Bapak sekalian, tahun gajah 1, tahun gajah 2, tahun gajah 3. Kadangkala suku lain menamakan pula tahun itu dengan nama lain. Sehingga akhirnya ini kalau dibiarkan akan bisa keliru. Masa Umar justru kemudian Umar tidak melakukan penomoran dan penamaan tahun. 4 tahun pertama kepemimpinan Umar itu tidak ada penomoran dan tidak ada penamaan tahun. Sedangkan masa Umar itu adalah masa-masa oleh Umar dilakukan penertiban dalam sistem pemerintahannya. Jadi kalau sebelumnya belum ada tukang pos, itu zaman Umar sudah ada tukang pos, Pak Bu. Jadi menghubungkan antara satu kegubernuran dengan kegubernuran lain dalam kepemimpinan Umar bin Khattab itu sudah ada tukang posnya. Jadi kalau ada di Indonesia lahir misalnya pos itu tahun berapa lahir di Indonesia? Zaman Umar dulu sudah ada tuh Pak Bu. Sudah disiapkan kuda untuk kemudian menyampaikan surat-surat penting dari Umar bin Khattab. Karena begitu banyak surat yang dikeluarkan oleh Umar dalam 4,5 tahun kepemimpinannya, sehingga akhirnya kemudian gubernur-gubernur pada risau. Jadi ibaratnya Presiden Jokowi, Pak Bu, kirim surat ke gubernur, tidak ada nomor tahun, tidak ada nama tahun, tanggal dan bulannya ada. Sehingga akhirnya kemudian gubernur Mesir lalu kemudian menyampaikan pesan kepada utusan petugas pos yang membawa surat terakhir tersebut kepadanya. Tolong sampaikan ke khalifah, katanya. Ini surat kalau tidak dibuat nomor dan tahunnya, nama tahunnya, nanti sulit kami membedakan mana surat yang dikeluarkan oleh Khalifah Umar bulan Rabiul Awal tahun pertama dia menjadi khalifah, Rabiul Awal tahun kedua, ketiga dan keempat, apalagi kalau sempat lama dia jadi khalifah. Sehingga inilah kemudian mengundang kerisauan juga bagi Umar. Sehingga Umar pun mengumpulkan sahabat-sahabat utama yang masih hidup. Sehingga singkat cerita, hari Rabu tanggal 8 Rabiul Awal, 17 tahun setelah terjadinya hijrah, atau 7 tahun setelah wafatnya Rasulullah, atau 4,5 tahun kepemimpinan Umar bin Khattab berjalan, maka ditetapkanlah nama tahun Islam itu dengan nama tahun Hijriah. Sebetulnya Pak Bu, mau Qamariyah atau Syamsiyah, dua-duanya disebutkan dalam Al-Quran. Syamsiyah itu yang kita sebut sekarang dengan tahun Miladiyah atau tahun Masehi, itu disebutkan dalam Al-Quran. Qamariyah yang kemudian kita sebut dengan tahun Hijriyah itu juga disebutkan di dalam Al-Quran. Malah kemudian khusus tahun Qamariyah ini Allah tegaskan di dalam Quran surah At-Taubah ayat 36. Kata Allah dalam ayat tersebut, inna iddatash syuhur indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum zalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan dalam 1 tahun ada 12 bulan yang itu ditetapkan oleh Allah manakala Allah telah menciptakan langit dan bumi. Jadi dulu Pak Bu, alam raya ini, langit dan bumi serta alam yang begitu luas ini, itu teorinya berdasarkan teori Al-Qur'annya itu adalah satu kesatuan yang padu. Awalam yarul ladzina kafaru anna samawati wal ard kanata ratqan fafataqnahuma. Apakah orang-orang kafir tidak melakukan penelitian dan kajian
Pada mulanya langit dan bumi, alam raya ini semuanya adalah satu kesatuan yang padu dan padat. Fafataknahuma, maka kemudian dipecahkan, dipisahkan, dihancurkan. Inilah orang-orang barat mengatakan dengan teori Big Bang. Kita belajar pula dari orang barat. Oh, orang teorinya Big Bang. Padahal Al-Quran itu rujukannya Pak Bu. Orang barat itu kan 7,5 abad belajar dari kejayaan Islam di Eropa yang berpusat di Andalusia dan Cordoba, sehingga kemudian sampai mengantarkan Eropa itu ke gerbang Renaissance. Baru setelah itu kemajuan teknologi. Jadi kalau tidak ada Islam yang berjaya mencerdaskan mereka 750 tahun lamanya di Eropa, tidak akan seperti itu majunya tuh Pak Bu. Cuman sayangnya Islam begitu kemudian di Eropa maju dengan pengetahuannya, mereka tinggalkan agama mereka, maju mereka dengan peradaban. Justru di kita Pak Bu, dengan kemudian meninggalkan agama, justru mundur peradaban kita. Ini bedanya Pak Bu. Kalau Eropa ditinggalkannya agamanya, maju mereka. Tapi tiba di Islam ditinggalkan agama, mundur peradaban. Sehingga kemudian sibuklah ribut-ribut untuk kemudian berdebat dalam antar mazhab fikih, atau dalam mazhab teologi, atau dalam mazhab-mazhab yang lainnya. Sehingga Al-Quran dalam tanda kutip agak sedikit tertinggal, agak sedikit ditinggalkan. Asik dengan kemudian rincian syarah-syarah kitab fikih saja. Antara fikih mazhab ini bertengkar dengan fikih mazhab ini, antara mazhab kalam ini dengan mazhab kalam ini, atau teologi ini dengan teologi ini berkelahi. Akhirnya kemudian tidak mau kelahi, masuk dalam dunia tasawufnya. Tasawufnya kemudian agak meninggalkan peradaban. Sehingga dulu Pak Bu, Mesir itu yang ketika itu masih oleh orang Islam dianggap negeri yang maju. Ketika kemudian Napoleon Bonaparte sekalian dan orang-orang Eropa yang sudah mengembangkan dunia Islam, dunia peradaban Islam yang dikembangkan oleh mereka, sehingga tercengang mereka Pak Bu. Oh, selama ini rupanya kita tertinggal. Begitu luar biasa takut dengan sinar matahari, sampai itu ruang-ruang seperti ini Pak Bu, itu dikasihkan gorden, ditutup habis tuh Pak Bu, tidak boleh sinar matahari masuk. Kalau masuk sinar matahari nanti terpengaruh oleh urusan dunia, nanti hati tidak khusyuk lagi. Ini yang saya sebut tadi Pak Bu, tasawuf yang kemudian berlebihan, akhirnya kemudian meninggalkan dalam hal ilmu pengetahuan dan peradaban. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi balik pada kajian kita, pada mulanya alam raya ini satu kesatuan yang padu dan padat. Lalu kemudian Allah pisahkan, Allah pecahkan, membentuk alam raya ini. Ya, alam raya ini makin lama makin berkembang di Pak Bu. Maka dalam Al-Quran kan Allah sebutkan, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Apakah kalian tidak melakukan penelitian bagaimana unta itu diciptakan, bagaimana langit itu ditinggikan? Bahasanya Pak Bu, langit ditinggikan berarti kan bergerak terus tuh Pak Bu. Maka 75 tahun atau 80 tahun belakangan ini, hasil penelitian orang-orang misalnya di ilmuwan NASA itu menyebutkan sekalian, ternyata ada pergerakan antara satu benda langit dengan benda langit yang lain, sehingga mirip seperti balon yang sedang diembus. Makin kuat embusnya, makin besar, tiba masanya nanti meledak tuh Pak. Kiamat terjadi. Makanya sebelum itu terjadi, kita diingatkan oleh Allah, yang seperti itu insya Allah tak akan terjadi selagi Allah disebut juga di bumi ini. Nah Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi Allah ingatkan, setahun itu 12 bulan. Kenapa Allah perlu sebut setahun 12 bulan? Karena manusia sebagian sudah menyimpang. Ketika itu misalnya orang-orang Yunani, orang-orang Romawi tempo dulu Pak Bu, menganggap setahun itu 10 bulan. Sehingga Allah tegaskan, seakan kemudian dikatakan pada kita, mau pola hitung yang mana? Oh, yang syamsiahnya berdasarkan bumi mengelilingi matahari,
itu jumlah bulannya juga 12 bulan. Oh, Qamariyahnya yang kita sebut dengan Hijriyah, yang didasarkan hitungnya adalah bulan mengelilingi bumi, ya jumlah bulannya juga 12 bulan, tidak ada beda. Maka kemudian setelah orang-orang Eropa belajar dengan peradaban Islam, tercerahkanlah mereka. Oh, salah kita selama ini beranggapan setahun 10 bulan, rupanya 12 bulan. Nah, sehingga terpaksa diperbaiki, Pak Bu. Yang dulu awal mulanya 10 bulan tersebut dalam 1 tahun, itu bulan pertamanya disebut dengan bulan Maret. Akhirnya terpaksa dicari nama 2 bulan lain yang kekurangan dari 10 bulan tersebut. Dapatlah oleh mereka bulan Januarius dan Februarius, yang kemudian berubah nama menjadi Januari dan Februari. Khusus Januari itu diambil dari nama Janus, nama dewa yang dimuliakan oleh Yunani kuno dulu. Menyambut pergantian tahun, mereka muliakan dewa ini. Dewa Janus itu berupa patung berbentuk 2 wajah. Satu wajah menghadap ke depan, satu wajah menghadap ke belakang, melihat masa lalu untuk menatap masa yang akan datang. Nah, jadi itulah kalau ada Bapak Ibu kemarin nyambut 1 Januari, itu Janus tuh. Bertobatlah. Anda tahu kemarin nasi bakar ikan, nasi bakar ayam, itu semua nak dibakar untuk tidak rumah yang dibakar ya. Jadi sekalian, sejarah itu yang kemudian dikemas sedemikian rupa sehingga bisa dirayakan oleh semua orang. Akhirnya kemudian dikemaslah dalam bentuk menyambut pergantian tahun. Pada hakikatnya kalau kita baca, Pak Bu, itu orang Eropa tak mau melupakan dewa Janus. Supaya bisa dirayakan oleh semua orang, akhirnya kemudian dikemaslah dalam bentuk pergantian tahun. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, oleh sebab itu Umar dan sahabat yang bermusyawarah ketika itu, mereka memiliki jasa besar menjadikan nama tahun dengan nama yang baku, yaitu tahun hijrah atau tahun hijriah. Kenapa begitu, Pak Bu? Kenapa bukan disebut dengan tahun maulid, tahun kelahiran, sejak kelahiran Nabi saja dihitung? Atau dihitung sejak Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul, sehingga tahun itu disebut dengan Amul Bi'sah, tahun pengangkatan. Atau ada peristiwa penting yang luar biasa, Rasul diperjalankan dalam perjalanan Isra Mi'raj, dihitung sejak Isra Mi'raj itu sajalah. Tapi kenapa kemudian hijrah sekalian? Karena rupanya dengan adanya hijrah Rasul ke Madinah ini, yang luar biasa perjuangannya berat, tapi di balik itu semua hasilnya luar biasa spektakuler bagi kemajuan agama Islam. Sehingga sekarang, Pak Bu, tidak ada umat terbanyak di dunia kecuali umat Islam. Lebih dari 7 miliar atau boleh jadi sudah mendekati 8 miliar penduduk bumi saat ini. Entah kalau sudah berkurang oleh corona ini kan banyak juga nih. Kemarin konon cerita sekitar 60 kasus corona yang ada di Riau. Sekarang ini beritanya agak sejuk, Pak Bu, angkanya besar nih. Kalau dulu-dulu di awal-awal dulu angkanya tak banyak, beritanya besar. Sehingga takutnya luar biasa. Sekarang karena sudah dilepas semuanya supaya ekonomi kemudian luar biasa bagus, akhirnya kemudian terabaikan ini. Maka kita harus hati-hati juga ini, jangan ceroboh kita menghadapi kondisi seperti ini. Jadi Bapak sekalian, balik pada kajian kita. Nah, maka oleh sebab itu sekalian, ini hijrah adalah satu momentum bagi kemajuan Islam. Sehingga sekarang ini tidak kurang dari 1,8 miliar penduduk bumi beragama Islam. Kalau agama lain, Pak, paling banyak 1,2 miliar. 1,2 miliar. Islam yang paling banyak di dunia. Justru sejak corona ini bertambah banyak nih yang masuk Islam, Pak. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, oleh sebab itu patut kemudian kita merefleksi lagi bagaimana hijrah tersebut dan nilai-nilai apa yang kemudian ditanamkan oleh Rasul ketika dia sampai di Madinah, sehingga kemudian terbentuklah
yang namanya masyarakat Madani. Dulu Madinah itu Pak Bu, namanya adalah Yasrib. Bahasa kitanya negeri yang berpenyakit. Tidak ada orang yang mau lama-lama di Yasrib tersebut. Ayah Nabi sendiri yang bernama Abdullah itu kan meninggalnya di Yasrib. Meninggal di Yasrib Bapak sekalian, di Madinah. Maka Rasul begitu hijrah ke Madinah itu langsung merubah namanya dengan nama Madinatul Rasul. Dan penduduk Madinah pun khusus beragama Islam memang sangat setuju dengan nama ini, Madinatul Rasul. Kita biasanya menyebut dengan Madinatul Munawwarah, Madinah yang penuh dengan sinar. Sinar apa? Sinar hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat sejarah, ini tidak kurang dari 3 tahun penduduk Yasrib atau penduduk Madinah membujuk Rasul agar kemudian mau hijrah ke Madinah. Kenapa dibujuk Pak Abu? Karena Madinah tersebut atau dulu yang disebut dengan Yasrib adalah negeri yang tidak pernah aman, negeri yang penuh dengan penyakit. Mereka sangat merindukan sosok tokoh yang disegani, yang bisa mendamaikan perselisihan di antara suku-suku yang ada di Madinah. Sehingga ketika mereka mendengar ada keluarga mereka, Nabi itu Pak Bu, keluarga Yasrib juga. Karena ayah keluarga dari ibu Nabi, keluarga dari ibu Nabi itu banyak di Madinah. Banyak di Madinah. Itu makanya ayah Nabi yang bernama Abdullah, ketika dia melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam, singgah di Yasrib atau Madinah, itu singgah di keluarga istrinya, di keluarga ibu Nabi. Lalu kemudian dalam perjalanan pulang, itu kemudian dia pun meninggal dunia. Nah, jadi data sejarah ini Pak Bu, ada yang menyebutkan ya dia meninggal ketika di Mekah, lalu ada yang kemudian menyebutkan ada yang meninggal di sana. Nah, yang jelas betul meninggal itu dalam perjalanan itu adalah ibu Nabi, yaitu Siti Aminah, setelah kemudian menjenguk kuburan dari ayah Nabi yang bernama Abdullah. Jadi Abdullah meninggal di Madinah, lalu ibu Nabi meninggal dalam perjalanan setelah ziarah ke Madinah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. 3 tahun dibujuk Rasul tersebut. Tahun ke-11 kerasulan Nabi Muhammad, 6 orang penduduk Yasrib yang melaksanakan ibadah haji. Jadi haji dari dulu sudah ada juga Pak Bu. 6 orang ini kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk Islam. Lalu 6 orang ini pulang ke Madinah. Tahun berikutnya, tahun ke-12 kerasulan Nabi Muhammad, tepatnya bulan Juli tahun 621 Masehi. Dari 6 orang yang sudah beragama Islam tadi, 5 diantaranya berangkat lagi ke Mekah membawa 7 orang yang belum beragama Islam. 5 tambah 7 12. 12 penduduk Yasrib meyakinkan Rasul agar kemudian mau hijrah ke Madinah. 12 orang ini kemudian bertemu dengan Rasul di Aqabah. Inilah dalam data sejarah disebutkan Bai'ah Aqabah yang pertama, sumpah setia Aqabah yang pertama. 12 orang ini yang belum beragama Islam, 7 diantaranya masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. 12 orang ini melakukan sumpah setia. Sumpah setia mereka itu berjanji mereka tidak akan mensekutukan Allah lagi, mereka tidak akan membunuh anak-anak mereka lagi, mereka tidak akan berdusta, mereka akan membela Rasulullah SAW. 12 orang ini pulang Pak Bu oleh Rasul, yang 12 orang ini didampingi dengan juru dakwahnya. Inilah sahabat yang dia masih muda, cerdas orangnya, suaranya merdu. Dialah bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair inilah sahabat, ini juru dakwah pertama sampai di Madinah. Setahun berdakwah di Madinah, maka kemudian dia berhasil membawa 75 orang ke Mekah. 73 orang laki-laki, 2 orang wanita. Tepatnya pada bulan Juni tahun 622 Masehi, 75 orang ini berjumpa dengan Rasul di Aqabah. Maka terkenallah dengan sebutan Bai'ah Aqabah yang kedua, sumpah setia Aqabah yang kedua. 75 orang ini mereka bersumpah
bahwa mereka akan loyal kepada Rasulullah SAW dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit, bahwa mereka akan senantiasa berinfak dalam keadaan kaya ataupun dalam keadaan miskin, bahwa mereka akan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, bahwa mereka akan senantiasa membela Rasul dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan senang. Kenapa ada sumpah setia ini Pak Bu? Konon cerita paman Rasul yang bernama Abbas. Ini Abbas ini paman Rasul Bu sekalian. Dia kemudian mendampingi Rasul menemui 75 orang penduduk Yathrib ini. Abbas ini ketika itu Pak Bu belum beragama Islam, tapi dia sama dengan Abu Talib. Dua orang ini berbeda dengan paman Rasul yang bernama Abu Lahab. Ini sama-sama paman Rasul Pak Bu. Abu Talib paman Rasul, Abbas paman Rasul, Hamzah paman Rasul. Ini tiga pamannya pembela dakwah Rasul. Tapi Abu Lahab ini orang yang dipandang, orang yang kaya. Ini yang kemudian menjadi penentang dakwah Rasulullah. Jadi Abbas ini ketika menemani Rasul menjumpai 75 orang ini, Abbas meyakinkan kepada 75 orang ini bahwa ini ponakanku ini kata Abbas, walaupun kemudian sebagian orang tak menerimanya, tapi kami keluarga besar Muttalib sangat memuliakannya dan melindunginya. Darah dan nyawanya kami yang menjaganya. Jangan sampai nanti kalian bawa Muhammad ini ke Madinah, ketika kalian dalam keadaan susah kalian tinggalkan dia. Ketika kalian dalam keadaan sulit ekonomi kalian tinggalkan nanti. Kalian tidak loyal lagi kepadanya. Di sini kalian loyal, di sana nanti kalian terdesak, kalian tak loyal. Itu sebabnya dibunyikan betul oleh 75 orang ini Pak Bu, bahwa mereka akan loyal kepada Rasul dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit, bahwa mereka akan membela Rasul dan keluarga Rasul dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan senang. Maka sejak itu Pak Bu, Rasul menunggu turun ayat. Turunlah Quran surah An-Nisa ayat 100. Izin untuk hijrah ke Madinah. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'ah. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka dia akan temukan permukaan bumi yang lapang luas, lapang pula rezekinya. Sehingga akhirnya kemudian berangsur-angsurlah sahabat hijrah. Mengetahui kondisi seperti ini Pak Bu, ini luar biasa panik orang kafir Mekah ini. Kenapa begitu? Kalau sempat Rasul keluar dari Mekah, bahaya, ancaman bagi Mekah. Kalau sempat Rasul hijrah ke Madinah, apa yang terjadi Pak Bu? Seluruh orang Mekah ketika dia berdagang ke negeri Syam, dagang orang Mekah itu Pak Bu, dua saja itu, negeri Yaman, negeri Syam, dan semua negeri yang dilalui. Maka kemudian ada ayat Al-Quran, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-shaif. Ada rihlatash shita'i was-shaif, perjalanan dagang di musim panas dan di musim dingin. Musim panas dan musim dingin inilah dia di Pak Bu, ke negeri Syam dan negeri Yaman. Semua orang yang berdagang ke negeri Syam itu pasti melewati Madinah. Bahaya nih, kalau secara politik bahaya. Perputaran dagang orang Mekah itu Pak Bu ke negeri Syam itu dalam satu tahun tidak kurang dari 250.000 dinar. Kalau satu dinar saja misalnya 3 juta, kalau uang sekarang, karena emas kan mahal sekarang Ibu ya. Ibu yang paling tahu nih harga emas nih. Konon cerita zaman-zaman sekarang ini emas mahal nih katanya. Taruhlah 3 juta saja satu dinar kali 250.000. Itu 750 miliar tuh perputaran dagangnya ke negeri Syam. Itu normal. Apalagi kalau dalam suasana nanti perputaran dagang itu luar biasa diminati, itu bisa lebih besar dari itu. Akan terasa terancam oleh orang kafir Mekah. Hilang nih dagang ke negeri Syam. Kalau sempat diboikot di Madinah Pak Bu, gimana caranya mereka berdagang ke negeri Syam? Muhammad tidak boleh pergi dari Mekah. Sehingga akhirnya kemudian terkenallah urung rembuk orang kafir Mekah di Darun Nadwah.
Darun Nadwah mereka berkumpul. Muhammad ini akan kita apakan? Karena sebagian dari penduduk Mekah itu sudah ada yang hijrah. Generasi-generasi awal hijrah itu misalnya ada Abu Salamah. Ini luar biasa deritanya Pak Bu. Abu Salamah dia ingin hijrah membawa istri dan anaknya. Keluarga Abu Salamah tidak setuju, keluarga istrinya tidak setuju. Keluarga istrinya menahan istri Abu Salamah, tak bisa dia bawa istrinya. Keluarga Abu Salamah sendiri mengambil paksa anaknya, sehingga Abu Salamah diusir. Karena dia ngotot ingin hijrah juga, diusir. Sehingga akhirnya Abu Salamah mau tak mau kemudian dia hijrah juga, untuk kemudian pindah ke Madinah dalam kondisi sangat sedih. Istri Abu Salamah lebih sedih lagi Pak Bu, macam orang gila, siang malam menangis terus kerjanya. Setelah setahun akhirnya kemudian keluarga Abu Salamah dan keluarga istri Abu Salamah berkesimpulan, ini wanita ada gila nih, lepas sajalah dia. Begitu dilepas Pak Bu, bayangkan oleh kita 500 km perjalanan Mekah ke Madinah itu ditempuh oleh istri Abu Salamah sendirian. Alhamdulillah sampai juga. Jangan dibayangkan pakai bus Pak Bu, tidak ada pakai bus itu. Pakai unta sendiri, bekal seadanya, sampai juga ke Madinah. Begitu perjuangan beratnya. Ada lagi kemudian dijuluki dengan sahabat tersebut dengan Ar-Rumi, karena dia adalah orang Romawi. Ketika dia sampai di Mekah, merantau dari Romawi ke Mekah, itu dia dalam keadaan miskin. Tapi karena kepintarannya dia berdagang, dia jadi konglomerat Mekah. Ketika dia akan hijrah ke Madinah, apa kata orang kafir Mekah? Ar-Rumi, dulu engkau miskin datang ke Mekah, setelah engkau tinggal di Mekah jadi orang kaya engkau, lalu kemudian akan kau bawa pula kekayaanmu ke Madinah. Silakan kau pindah ke Madinah, tapi jangan bawa sepeser pun dari kekayaanmu ke Madinah. Tinggal semua itu Pak Bu, tinggal semua itu Pak Bu. Belum lagi ada sahabat Umar yang hijrah bersama Umar, namanya Iyas. Karena segan dengan Umar, akhirnya Iyas ini sampai juga ke Madinah. Tapi orang kafir Mekah tidak kehabisan akal Pak Bu. Abu Jahal datang menjemput Iyas ke Madinah. Disampaikan pada Iyas, Iyas, sejak engkau meninggalkan Mekah, ibumu macam orang gila. Dia frustasi, dia bertekad sebelum pulang engkau ke Mekah, dia tidak akan sisir-sisir rambutnya. Sebelum engkau pulang ke Mekah, dia tidak akan berteduh dari teriknya sinar matahari. Mendengar itu, Umar membisikkan pada Iyas, jangan kau percaya, tu tipu muslihatnya itu. Tak kena ada tuh ibumu nanti kalau dah gatal kepalanya, berkutu kepalanya, pasti disisirnya rambutnya itu. Tak kena ada itu terik matahari Mekah tersebut dihadang terus olehnya, terasa kulitnya panas sakit rasanya olehnya terik matahari itu. Betul dia itu, jangan kau percaya. Tapi Iyas Pak Bu, dia sayang pada ibunya, sehingga akhirnya Bapak sekalian, Iyas tersebut minta izin pada Umar untuk pulang dulu sebentar ke Mekah. Oleh Umar dibekali dengan unta. Pesan Umar, ini untaku ini pintar ini, engkau kalau sudah naik ke punggung unta jangan turun-turun. Kalau ada gelagat Abu Jahal yang tak baik, untaku ini mengerti ini, dia akan bawa lari engkau seakan diselamatkan olehnya. Rupanya dalam perjalanan Abu Jahal memainkan tipu muslihatnya Bapak sekalian. Kata Abu Jahal pada Iyas, Iyas, ini untaku kelihatannya tidak kuat lagi membawaku. Boleh tidak aku numpang di atas untamu bersama engkau? Anggapan Iyas itu biasa saja itu. Akhirnya kemudian diiyakan. Begitu diiyakan, Abu Jahal kalau mau naik ke unta, unta kan tinggi Pak Bu, harus turun dulu unta itu, harus duduk dulu di unta. Begitu unta tadi turun, langsung ditangkap oleh Abu Jahal dan kawannya. Iyas tersebut diikat tangannya, lalu kemudian diikat lehernya, ditarik pakai unta sekalian ke Mekah. Begitu perjuangan para sahabat sekalian hijrah tersebut ke Madinah. Apalagi kalau sempat Rasul lepas, sehingga pertemuan di Darun Nadwah tersebut mengerucut pada 3 usulan. Usulan pertama, Muhammad tersebut diusir dari Mekah.
Kata Abu Jahal, ini tidak bisa. Kalau sempat diusir, Muhammad itu akhlaknya mulia, orangnya dermawan, ucapannya penuh dengan kelembutan, orang akan terpikat. Kemana nak diusir, pasti pengikutnya akan banyak nanti, malah bahaya itu. Maka usulan pertama ditolak. Muncul lagi kemudian usulan kedua. Usulan kedua ketika itu mengatakan, sesuai dengan kebiasaan kita sajalah, penyair-penyair yang kritis kita kan penjarakan. Biasanya kan kita penjarakan, dipenjarakan, jangan dikasih makan sampai dia mati di situ. Lalu Abu Jahal mengatakan, tidak bisa. Ini Muhammad keluarga Muttalib, siapa yang berani memenjarakannya? Ini keluarga terpandang, ini keluarga yang kuat, nanti kita diperangi, bahaya, tidak bisa itu. Akhirnya Abu Jahal mengatakan, gini sajalah, nanti kita kurung, kita kepung rumah Muhammad itu, kita pagar betis, lalu duta atau perwakilan masing-masing suku, seorang pemuda tangguh, dibekali dengan pedang terbaiknya, serentak nanti menebas kepala Muhammad. Maka terpilihlah, ada yang menyebut 11 orang pemuda tangguh pilihan untuk eksekutornya penebas kepala Nabi Muhammad. Kalau 11 ini yang ikut menebas, itu Bani Muttalib tidak akan sanggup memerangi 11 kabilah ini, 11 suku ini. Terlalu besar ini menghadapi yang banyak ini. Sepakat Pak Abu. Sehingga tanggal 16 September tahun 2622 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal tahun ke-14 kerasulan Nabi Muhammad SAW, maka dikepunglah rumah Nabi. Allah membocorkan Pak Abu. Allah membocorkan perundingan di Darun Nadwa tersebut, sehingga kemudian malaikat Jibril memberitahukan kepada Nabi Muhammad. Itulah yang terdapat diabadikan dalam Quran surat Al-Anfal ayat 30. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingatlah Muhammad, kata Allah. Ini memberitahukan pada Nabi, ingatlah Muhammad ketika mereka akan memainkan tipu dayanya untuk menangkap dan memenjarakan engkau, atau kemudian membunuh engkau, atau kemudian mengusir engkau. Tiga tadi Pak Bu, kan tiga tadi itu usulan disampaikan bocorannya kepada Nabi Muhammad. Ini akan ada upaya mengusir engkau atau memenjarakan engkau sampai mati, atau kemudian membunuh engkau. Sehingga Nabi sudah tahu Pak Abu, rumahnya dikepung. Maka kemudian Nabi memainkan strategi. Ini Abu Bakar dan risau Abu sekalian. Akhirnya kemudian Ali tidur di tempat tidur Nabi, pakai selimutnya. Diperintahkan oleh Nabi, selimuti selimut itu seluruhnya kepala engkau. Sebab kalau tidak ditutup kepala, nanti orang ngintip dari luar, ketahuan tu Ali. Sehingga akhirnya orang nyangka itu Nabi Muhammad juga. Lalu kemudian Nabi dengan Abu Bakar keluar dari rumah. Begitu keluar dari rumah, Nabi pun kemudian mengambil pasir, lalu kemudian membuang pasir tersebut ke atas. Sehingga inilah kemudian diabadikan Bapak sekalian dalam ayat, wa ja'alna min aidihim saddaw wa min khalfihim saddam fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Surah apa tu Bu? Tanda rajin ibu-ibu baca Yasin ni. Di kadang-kala ada pula orang baca Yasin, rasu-rasu ayat tu ya katanya. Surah apalah tu ya katanya. Ayat berapa lah tu ya katanya. Sudah biasa baca Yasin tapi tak ingat. Jadi dalam surah Yasin ayat 9 ni Pak Bu, Allah beri keterangan bahwa mereka yang mengepung Nabi tadi, ini ibaratnya rumah Nabi dikepung. Orang yang mengepung itu Pak Bu, dalam ayat itu disebutkan seakan di depan mereka, di belakang mereka ada tembok. Ini karena ada kaca nih Pak Bu. Coba tembok semuanya. Nampak tak oleh kita orang lewat di sebelah? Tak akan nampak Pak Bu.
Bahkan lebih dari itu ghisyawah, seakan ada penghalang itu penglihatannya. Melihat yang lain tidak buta, tapi melihat Nabi Muhammad buta dia. Ya, jangan pula dipakai pula untuk macam-macam itu lah Bapak Ibu. Kok bisa dipakai ayat gua? Wa ja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddam fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Surga ke suaminya, nak nengok dompet suami. Itu nak umpan tu Bu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini ayat memberikan keterangan dan informasi, bukan untuk ayat-ayat jimat. Ini kadang-kala ada pu ya ayat jimat. Tidak ada tuh Pak, rusak akidah itu. Bapak Ibu sekalian, lalu 1 Rabiul Awal malam Jumat Nabi meninggalkan Mekah. 3 malam lamanya Nabi di Wasur. Lalu kemudian setiap malam yang mengirim makanan bekal itu adalah anaknya Abu Bakar yang bernama Abdullah. Sedangkan putri Abu Bakar yang bernama Asma, dia di rumah. Nanti Abdullah ini jelang subuh balik lagi ke Mekah melihat perkembangan. Jadi balik pada cerita tadi Pak Bu, ketika kemudian rumah Rasul sudah dikurung, menjelang subuh tidak juga keluar-keluar, yang nampak orang berselimut di atas kasur Rasul. Ini ngapain ini? Ini berita hoax dapat kita berarti ini katanya. Kan sudah dapat bocoran malam itu Nabi akan meninggalkan Mekah. Ini tidur saya di atas tempat tidur. Jangan-jangan korban berita hoax kita nih katanya. Jadi akhirnya tidak sabar Pak Bu, didobraklah rumah Nabi. Begitu didobrak akan ditebas kepala. Kata Abu Jahal, tunggu dulu, buka selimutnya. Berani tak kalian menebas kepalanya dengan melihat wajahnya? Itu baru jago. Kalau bahasa kita begitu Pak Bu, lihat wajahnya, tebas kepalanya, itu baru jago. Begitu dibuka, lataki cuawa Ali rupanya. Akhirnya saking marah tuh Abu Jahal Pak Bu, diikat tangan Ali, diikat lehernya, ditarik Bapak sekalian, dan dikurung dalam Ka'bah seharian tak dikasih makan. Rupanya kemudian tak tega juga, ini keluarga Muthalib yang bermasalahkan dengan kita kan Muhammad. Ini Ali kalau sempat mati kita bahaya ini. Ini keluarga Muthalib, ayahnya Abu Thalib disegani orang walaupun sudah wafat beliau. Akhirnya dilepas. Abu Jahal tak puas Pak Bu, dia datang ke rumah Abu Bakar. Begitu ketemu dengan Asma putri Abu Bakar, ditanya, ayahmu kemana? Dijawab oleh Asma, saya tidak tahu ayah saya kemana. Ditampar oleh Abu Jahal Asma tersebut. Saking kuat tamparan tersebut, tanggal anting dari Asma tersebut. Begitu luar biasa beraninya ini keluarga Abu Bakar dan para sahabat Bapak sekalian. Yang lain kan sudah hijrah. Bapak Ibu sekalian, perjuangan Rasul dalam hijrah itu luar biasa. Kalau saya ceritakan Pak Bu, saya baca buku sekalian, buku yang saya ceritakan ini agak detail ceritanya. Ada judul buku itu Ar-Raqiq Al-Makhtum. Itu agak terperinci itu ceritanya. Sampai tanggal-tanggalnya pun itu dirincikan. Kalau saya cerita tak cukup waktu Pak. Maka setelah 3 malam di Gua Sur, Rasul melakukan perjalanan dengan Abu Bakar. Pemandu perjalanan namanya Abdullah bin Uraikid. Ini seorang yang tak beragama Islam Pak Bu. Jadi ketika itu Pak Bu, Rasul itu bagi orang yang dia menggunakan akal sehatnya, itu tidak sekedar dicintai oleh umatnya, tapi disayangi juga oleh orang tak beragama Islam. Cuman sayangnya mereka ini belum dapat hidayah. Sama seperti Abbas tadi, dia membela Rasul padahal ketika itu belum Islam, walaupun pada akhirnya nanti Islam. Sama dengan paman Rasul Abu Thalib, dia cinta dan membela Rasul walaupun sampai dia meninggal dunia dia tak beragama Islam. Sama dengan Abdullah bin Uraikid, dia rela kemudian membimbing Nabi Muhammad sampai ke Madinah. 5 hari perjalanan Pak Bu, sampai ke Quba. Sampai di Quba tanggal 8 Rabiul Awal. Di sanalah Rasul selama 4 hari membangun masjid. Inilah masjid yang pertama dibangun, namanya Masjid Quba. Selesai dibangun Masjid Quba, lalu kemudian Rasul melakukan perjalanan masuk ke Madinah. Sekalian disambut Rasul tersebut, rupanya sudah ditunggu-tunggu.
Maka kemudian dipukullah gendang. Lalu kemudian dilantunkanlah kalimat-kalimat syair. Tala'al badru alaina, telah terbit bulan purnama pada kita. Min saniyati wada', dia datang dari celah-celah bukit Wada'. Wajaba syukru alaina, wajiblah kita bersyukur atasnya. Mada'a lillahi da', karena dia datang sebagai seorang dai yang berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sengaja saya terjemahkan Pak Bu, supaya ibu-ibu guru urbana jangan asal sambut orang pakai tolal badru. Ini kadangkala orang yang disambut biasa main di kafe, diskotek, datang dia untuk suksesi. Dikasihnya ibu jilbab, tola'al badru alaina. Saya tidak kuat hati itu Pak Bu, rasanya kalau disambut seperti itu. Nabi Muhammad bagaikan bulan purnama disambut. Ini orangnya tidak pernah datang ke masjid. Disambut pula dengan kalimat tola'al badru alaina. Cari lagu lain lah, jangan lagu itu juga dibuat. Jadi ini dendang syair ini tidak sembarangan ini. Ulama besar datang, sambutlah dengan tola'al badru. Pemimpin yang adil yang mengayomi rakyatnya, memperjuangkan rakyatnya, sambutlah dengan tola'al badru. Tapi kalau tidak jaleh babu ijal, tidak jaleh, jangan tola'al badru juga. Ini asal tola'al badru. Ada pula kalimat wajib syukru alaih, wajib kita bersyukur atas kedatangannya. Dari mana pula wajibnya itu? Jadi pilih-pilihlah orang datang itu disambut dengan tola'al badru. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Apa selesai masalah sampai di Madinah Pak? Bapak Ibu sekalian, Rasul hijrah ke Madinah, itu penduduk Madinah hanya sepertiga beragama Islam. Jangan dibayangkan seluruhnya sudah Islam, tidak, sepertiga baru. Lalu yang sepertiga beragama Islam ini Pak, rata-rata masyarakat awam. Mereka tidak mengerti tentang ilmu pemerintahan. Kalau ibaratnya agak sedikit terbelakang sekalian, kecuali hanya beberapa orang saja. Sehingga berat Rasul Bapak sekalian, ini yang akan dihadapi Yahudi. Yahudi itu Pak Bu menguasai sumber-sumber air. Yahudi itu menguasai pasar dengan praktek ribanya. Ekonomi Madinah dikuasainya. Yahudi itu menguasai kebun-kebun yang subur. Belum lagi berhadapan dengan orang-orang musyrik penyembah api. Berat yang dihadapi oleh Rasul. Tapi menghadapi itu semua, ini sekalian, 3 langkah strategis yang dilakukan oleh Rasul untuk membentuk masyarakat Madinah yang madani. Apa itu? Pertama, dibangun masjid dan menjadikan masjid pusat kegiatan umat Islam. Jadi kalau umat Islam sudah menjadikan masjid sebagai pusat kegiatannya, tempat untuk berhimpun umat Islam, mengatur strategi dan langkah untuk kemajuan umat Islam, insya Allah akan maju Pak. Tapi kalau masjid ditinggalkan, bahaya. Maka awal-awal dulu corona Pak, itu masjid dekat rumah ayah saya itu dirantai. Saya tersinggung betul tuh Pak Bu, masjid dirantai. Saya tidak tahu lah di sini. Mudah-mudahan tidak. Jadi tidak boleh terlalu ekstrim. Kalaulah satu di antara 3 hal ini sudah terjadi Pak Bu, berarti lingkungan negeri itu mengundang datangnya bencana. Apa itu? Pertama, silaturahim terputus. Yang kedua, tidak hidup sholat berjamaah di masjid. Yang ketiga, tidak ada lagi orang mendirikan sholat tahajud. Satu di antara 3 ini terjadi, berarti mengundang bencana. Corona mungkin aman misalnya, tapi bencana lain yang akan muncul nanti. Maka tidak boleh. Terapkan sajalah protokol kesehatan. Pakai masker, bawa sajadah. Untuk sementara tidak usah bersalaman dulu.
kita patuhi. Tapi kalau akan dikunci pula masjid, rasanya saya tidak masuk akal tuh, Bau. Yang lalu biarlah berlalu, tidak usah kita kaji-kaji lagi. Kalau yang lalu sudah ada yang terkunci, saya tidak tahu di sini nih yang marah pula pengurus masjid ke saya. Aku Ustaz menembak-nembak awak. Tidak ada pesan-pesan kajian pagi ini Pak Bu, tidak ada. Jadi kalaupun terjadi kemarin, biarlah yang lalu. Itu sama-sama khilaf masal kita. Khilafnya khilaf masal sekota Pekanbaru. Sehingga saya pun Pak Bu kadang-kala curi-curian juga pergi solat Jumat, cari di masjid Pekanbaru tak ketemu-ketemu. Kemana nak dicari lagi? Terpaksa ke Kampar lagi. Karena rumah saya tidak jauh dari Kabupaten Kampar. Walaupun posisinya di Pekanbaru. Jadi Bapak Ibu sekalian, oleh sebab itu Rasul jadikan masjid pusat kegiatan apa? 10 peran masjid masa Rasul Pak Bu. Semua orang yang ingin ilmu ada di masjid. Semua orang yang ingin pelayanan kesehatan cuma-cuma gratis ada di masjid. Semua mereka yang ingin menyelesaikan pertikaian permasalahan ada di masjid. Menjamu tamu yang mungkin tak terjamu dari rumah ke rumah dilayani di masjid. Maka tamu Rasul itu Pak Bu, setiap hari yang rutin dikasih makan oleh Rasul, sehari tak kurang dari 300 orang. Itu dikasih makan oleh Rasul. Itulah yang disebut dengan ahlus suffah. Mereka yang tinggal di masjid. Mereka cendikiawan-cendikiawannya Rasul yang menghabiskan waktunya bersama Rasul. Inilah nanti setelah wafat Rasul berpencar mereka ke seluruh belahan bumi mengajarkan Islam. Mereka yang kemudian menyelesaikan masalah selesai di masjid. Mereka yang punya masalah modal usaha diselesaikan di masjid. Bahkan oleh Rasul tak jauh dari masjid dibuat pasar prakteknya ekonomi syariah. Sehingga Pak Bu, tidak ada tempat yang menjadi idaman dan idola bagi umat Islam ketika itu kecuali ke masjid. Maka oleh sebab itu tugas kita Pak Bu, ini masjid kan sudah besar, cuma terasa lapang pula saya lihat nih. Biasa melimpah-limpah masjid nih. Entah mungkin karena kasus ini, mungkin ada yang belum datang ke masjid. Mudah-mudahan masjid sudah lebar panjang ke belakang ini. Semakin kemudian tak ada alasan lagi untuk tidak ke masjid. Jadikan masjid ini sebagai magnet. Apa magnetnya? Majelis ilmu sudah. Bagaimana ke depan Bapak Ibu sekalian menjadikan masjid ini magnet ekonomi? Selesaikan pembangunan masjid ini, begitu selesai bagaimana caranya masjid bisa mengayomi ekonomi jamaah. Itu yang kita pikirkan lagi Pak Bu. Maka masjid harus punya aset. Aset wakaf misalnya, berupa mungkin bangunan-bangunan atau berupa kebun yang bisa nanti menjadikan itu sebagai operasional untuk masjid. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Rasul? Mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Begitu dekat persaudaraannya Pak Bu, sampai ketika itu ada yang namanya ahli waris angkat. Nih, Abdurrahman bin Auf, konglomerat Mekah, sama dengan Ar-Rumi, konglomerat Mekah, hijrah ke Madinah tak bawa kekayaan. Abdurrahman bin Auf itu ditinggalkannya kekayaannya dengan keluarganya di Mekah. Lalu kemudian tahu oleh Talha, konglomerat Madinah, Abdurrahman bin Auf tak bawa kekayaan. Dipersaudarakan ini Pak Bu. Begitu dipersaudarakan, apa kata Talha kepada Abdurrahman bin Auf? Wahai saudaraku, mulai hari ini separuh kekayaanmu untuk engkau. Ketemu tidak seperti itu sekarang Pak Bu? Separuh kekayaanku untuk engkau. Engkau tidak bawa istri, silakan pilih istriku oleh engkau. Mana yang kau sukai aku ceraikan nanti. Habis masa iddahnya nikahi oleh engkau. Begitu Pak Bu. Tapi ibu-ibu jangan salah paham pula. Pula lain bosan. Jadi begitulah cintanya kepada saudaranya ini, sehingga dikenallah ahli waris angkat. Sehingga Talha berkata, kalau begitu nanti Abdurrahman bin Auf, jika saya meninggal dunia, engkau jadi ahli warisnya.
Jika engkau punya harta, engkau meninggal dunia, aku jadi ahli warisnya. Jadi kalau tidak turun Quran surah An-Nisa ayat 11 dan 12, Pak Bu, itu ahli waris angkat pasti masih ada sampai sekarang. Jadi karena turun surah An-Nisa ayat 11 dan 12 cerita tentang kewarisan, sehingga tidak ada lagi yang namanya ahli waris angkat. Jadi terkenal Pak Bu cerita, ini ada sahabat yang dia sampai di Madinah. Yang lain yang duluan sampai sudah dipersaudarakan. Yang satu ini belum dapat tempat tinggal. Maka Rasul memancing pada penduduk Madinah, siapakah di antara kalian yang malam ini sajalah dulu, tidak usah besok-besoknya, malam ini saja dulu, ini tamuku kata Rasul, yang belum punya tempat tinggal, malam ini tolong dijamu makan, tolong disediakan untuknya tempat tidur di kediaman kalian. Nunjuklah salah seorang penduduk Madinah, penduduk Ansor. Yang lain Pak Bu senyum-senyum. Kalau ibaratnya kita senyum-senyum, karena yang nunjuk ini orang miskin. Saya Rasul, dibawa pulang, silakan bawa pulang kata Rasul. Sampai di rumah dia sampaikan pada istrinya, kita ada tamu Rasul. Istrinya senang, cuman risau juga. Kenapa begitu? Makan malam gimana caranya? Lalu kemudian kata suaminya, ada nak makanan yang bisa dihidangkan malam ini? Makanan kita tidak ada kecuali untuk anak-anak kita saja. Gini katanya suaminya, engkau kan sangat dekat dengan anak-anak kita, tidurkan anak kita sebelum dia lapar. Sebab kalau anak sudah lapar Pak Bu, tidak mau tidur, nangis dia itu. Tidurkan dia sebelum lapar. Lalu makanan ini untuk tamu kita. Wahai suamiku, makanan ini kalau untuk orang dewasa hanya cukup untuk satu orang. Gimana ceritanya dia akan makan kalau sekiranya kita tak makan? Kata suaminya, pokoknya siapkan saja, nanti malam kita mainkan sandiwaranya. Begitu malam Pak Bu, sudah diletakkan hidangan, lampu dimatikan, disampaikan pada tamu, lampunya rusak. Sehingga akhirnya dibimbing tamu tadi Pak Bu, duduk di hadapan makanan tadi, dipersilakan makan, tak mau dia makan. Sebelum tuan rumah makan, akhirnya tuan rumah tadi Pak Bu berpura-pura makan, berdecak-decak. Disangka oleh tamu ini lahap makan tuan rumah ini. Akhirnya makan sampai habis hidangan tersebut. Besok malaikat Jibril memberitahukan kepada Nabi Muhammad, Allah membanggakan seorang Ansor yang rela semalaman mereka tidak makan sekeluarga demi memuliakan tamunya. Begini persaudaraannya Pak Bu. Kita tidak persis seperti itu, paling tidak dekat-dekat dengan itulah. Tengok-tengok sekeliling kita Pak Bu, apalagi dalam kondisi elit sekarang ini, ekonomi sulit ini. Tengok-tengok, mana tahu ada tetangga kita karena malu dia menyebut bercerita, sehingga akhirnya berasnya pun sudah beras tak layak kita makan, dimakannya. Mana tahu kemudian sekalian entah sudah berutang ke rentenir mana dia. Kita selamatkan Pak Bu. Itu namanya bersaudara. Tidaklah disebut bersaudara ketika ada orang yang mengelus perutnya sakit karena kekenyangan, sementara ada tetangganya mengelus perutnya sakit karena kelaparan. Nanti diminta pertanggungjawaban di akhirat Pak. Maka dalam suasana seperti ini kita dituntut berbagi. Terakhir Bapak sekalian, langkah strategis yang dilakukan Rasul yang ketiga, bagaimana menciptakan suasana damai di Madinah yang sukunya banyak, yang agamanya beraneka ragam, tipikal orangnya bermacam-macam, yang sebelumnya belum ada kepemimpinan, belum ada pemerintahan. Maka Rasul pun mengeluarkan Misaqul Madinah, bahasa kitanya Piagam Madinah. Inilah ibaratnya kalau di negara kita Undang-Undang Dasar 1945. Misaqul Madinah terdiri dari 47 pasal, mengatur tata hubungan antar suku yang ada di Madinah, antara Muhajirin dan Ansar, antara umat Islam dengan Yahudi, Yahudi dengan Nasrani, umat Islam dengan Nasrani, umat Islam dengan Majusi, diatur bos sekalian. Walaupun heterogen, tapi kemudian terikat oleh Piagam Madinah tersebut, menjadikan negeri Madinah tersebut negeri yang berperadaban. Itulah yang disebut dengan negeri Madani.
sehingga tidak ada yang tersakiti, yang tidak ada keadilan yang tidak didapati oleh semua pihak. Kalaupun nanti Yahudi terusir, Yahudi itu kan ada dari Bani Quraizah, ada dari Qainuqa, ada Bani Nadir. 3 ini suku Yahudi terbesar. Mereka akhirnya terusir. Kenapa begitu? Karena dalam Piagam Madinah disebutkan bahwa ketika Madinah diserang, siapapun orangnya, apapun sukunya, apapun agamanya, mereka wajib membela Madinah. Maka karena Yahudi mereka bersekongkol dengan musuh, namanya adalah pengkhianat negara. Pengkhianat negara tak boleh tinggal di negara. Sama dengan di Indonesia apa Bu? Di Indonesia kan ada Islam, ada yang tidak beragama Islam. Jadi kalau ada yang dia mengkhianati Indonesia, bukan disebabkan karena agamanya, dia dihukum, disebabkan karena dia mengkhianati negara, apapun agamanya. Itu yang diterapkan oleh Rasul di Madinah. Sehingga setelah terusirnya Yahudi tersebut, sehingga barulah kemudian Madinah itu betul-betul aman, karena tak ada lagi pengkhianat negara. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, ini refleksi hijrah ini banyak yang bisa kita ambil iktibar dan pelajaran. Maka oleh sebab itu saya mengajak kita baca-baca kembali sejarah supaya kita tahu betapa luar biasa perjuangan Rasul. Inilah awal mula kalau ibaratnya Islam itu go internasional. Dari Mekah go ke Madinah, dari Madinah nanti itu sampai kemana-mana sekalian. Lalu dikembangkan oleh para sahabat sampai kemudian masa Umar itu Islam sudah sampai di Mesir, sudah membebaskan Palestina, wilayah-wilayah Romawi Timur itu secara berangsur-angsur masuk ke dalam Islam. Karena apa? Karena sebelumnya di Romawi Timur dengan kerajaan Romawi Timur yang pusatnya itu Turki, sekarang Romawi Timur itu Pak Bu, dulu Romawi Timur namanya itu. Romawi Barat di Eropa, benua Eropa sana, itulah ibu kotanya yang Konstantinopel. Kalau Romawi Timur itu Bizantium. Nah, jadi Romawi itu ada 2, ada Barat, ada Timur. Yang Barat itu di daratan Eropa, yang Timur di Bizantium. Nah, ini zaman Umar, ini berangsur-angsur mereka gabung dengan Islam. Kenapa begitu? Karena zaman mereka bergabung dengan Romawi Timur, mereka ditindas, tidak ada kepemilikan pribadi. Semuanya yang sudah dikuasai menjadi milik kerajaan Romawi Timur. Tapi Islam ketika sampai, kalau kemudian dia bergabung dengan Islam, mereka hanya dibebankan pajak. Maka dulu zaman itu Pak Bu, pajak dibebankan pada orang yang tak beragama Islam, zakat dibebankan pada orang yang beragama Islam. Lalu kemudian penopangnya ada wakaf, sehingga berimbang dia. Jadi sehingga akhirnya banyaklah kemudian wilayah-wilayah itu menyambut kedatangan Islam tersebut. Maka oleh sebab itu tugas kita bagaimana ini merefleksi kembali perjalanan hijrah tersebut, langkah strategis yang dilakukan oleh Rasul untuk membesarkan Islam. Jadi ke depan kita bertugas untuk membesarkan dan mengharumkan Islam, jangan mempermalukan Islam. Sampai di sini Pak Bu, ada pertanyaan? Pas cukup. Kalau tak ada pertanyaan, mudah-mudahan tanda bisa ditangkap semuanya. Kalaupun ada yang ragu-ragu, cari saja bukunya. Saya 2014 Pak Bu, itu berangkat haji, diundang di Madinah tokoh-tokoh Muslim dari Indonesia yang sedang berhaji. Dikasih buku tadi Pak Bu. Saya lihat buku, buku apa pula nih? Karena orang Indonesia rupanya buku terjemahan dikasihnya. Itu yang saya sebutkan tadi. Jadi buku itu sangat bagus untuk melengkapi referensi-referensi kita yang lain. Jadi yang tak pandai bahasa Arab pun tidak masalah, karena sudah diterjemahkan dan sangat banyak data-data yang selama ini mungkin tak terkuak, di situ kemudian terkuak yang bisa dipertanggungjawabkan sumbernya tersebut. Demikian, terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.